Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu merupakan kenikmatan. Kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan suatu ibadah, maka secara kita tidak sadari kita telah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang bisa melakukan suatu ibadah kecuali atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Naam. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita banyak saat ini yang menjadi seorang santri, seorang thalibul ilm. Ada satu pertanyaan bagi mereka, manfaat terbesar apa yang bisa didapatkan oleh seorang thalibul ilm? Atau mungkin ini thalibul ilm juga mungkin mencakup juga ikhwah-ikhwah yang mungkin di sana bekerja kemudian menuntut ilmu di sini. Apa manfaat terbesar dari seseorang thalibul ilm? Antum coba, apa manfaat terbesar seseorang thalibul ilm? Ahsan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Untuk menuju surga. Kita hidup di dunia, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan di dunia ini. Apa tujuan kita yang terpenting? Apa tujuan kita? Mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu didapat kecuali dengan beribadah, dan ketika kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan surga. Inilah tujuan akhir kita. Tempat yang dituju oleh kita di akhir hidup kita ini, yaitu surga. Dah sekarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan petunjuk bagi kita. Telah memberikan kepada kita jalan yang mudah. Mungkin kita bisa ibaratkan jalan tol. Jalan yang mudah untuk dilewati. Apa itu? Thalibul ilm. Thalibul ilm. Oleh karenanya, bersyukurlah bagi orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik untuk mencari ilmu, untuk thalibul ilmu syar'i. Karena berapa banyak orang di luar sana. Berapa banyak orang di luar sana yang mereka itu lalai dari hal ini. Yang mereka itu tenggelam dengan mencari dunia. Yang mereka itu abai dengan ilmu agama. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Inna dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha. Illa zikrullah. Wa ma walahu. Wa alimun au muta'allim. Sungguhnya dunia itu semuanya terlaknat. Dilaknat. Dilaknat apa yang ada di dunia ini. Kecuali zikrullah. Kecuali zikrullah. Zikrullah, kemudian orang-orang yang terus beriring dengan zikrullah ini, itu orang yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alim, orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Lihat, sungguhnya apa-apa yang di dunia ini adalah dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika kita terus berdekatan dengan zikrullah, maka itulah merupakan suatu kebaikan.
merupakan satu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita talabul ilm, maka tentunya keutamaan menuntut ilmu itu tentunya di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh seseorang ketika menuntut ilmu. Dan syarat yang paling utama yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keutamaan talabul ilm yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Menuntut ilmu, duduk bersimpuh di masjid, di tempat belajar hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jannahnya. Karena jika seseorang tidak ada keikhlasan ketika menuntut ilmu, maka tidak akan mendapat apa-apa. Mendapat keutamaan, mendapat pahala, tapi mungkin akan berkurang atau mungkin bisa jadi tidak mendapatkan pahala sedikit pun jikalau dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan salah satu syarat diterima ibadah adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, Man ta'allama al-ilma mimma yabtaghi fihi wajh Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia itu menuntut ilmu, yang mana ilmu ini sesuatu yang harus diperoleh dengan sesuatu yang harus diperoleh dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak mencarinya karena itu, tapi dia mencarinya karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Maka apa balasannya? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan bisa mencium bau surga di hari kiamat nanti. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, inilah yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tanamkan keikhlasan dalam diri seseorang untuk menuntut ilmu. Tidaklah kalian datang dari rumah, kemudian duduk di sini 10 menit, 15 menit, 20 menit, atau setengah jam, atau bahkan lebih dari itu. Kalian bersabar meninggalkan keluarga kalian, bersabar meninggalkan keluarga kalian di rumah untuk duduk di sini. Maka tanamkanlah keikhlasan dalam hati-hati kita agar kita mendapatkan keutamaan yang besar tersebut. Kemudian di sini ketika seseorang sudah mungkin santri yang sudah besar, ketika mungkin sudah besar, kemudian dia mulai berpikir apa yang akan didapatkan santri setelah keluar dari pondok pesantren. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang terfikirkan di benak seorang santri. Maka ingatlah, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar baginya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakinlah hal tersebut. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong, akan senantiasa memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai misalkan keluar dari pondok ini, kemudian kita mulai terjun ke masyarakat? Istiqamah, tetap istiqamah untuk talabul ilm. Meskipun kita keluar dari pondok, kita tetap semangat talabul ilm harus tetap tertanam dalam diri kita, dan tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita butuh usaha sedikit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan sampai keluar dari pondok, dari sini dia terlena dengan dunia.
terlalaikan oleh dunia. Jikalau demikian, waliyadzubillah, sia-sia apa yang telah dia dapatkan ketika dia talibul ilm. Bukankah kita telah mendengar atau sering mendengar atau sering membaca atau mungkin kita sudah hafalkan dengan baik surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari urusan akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian sampai ajal menjemput kalian, sampai kalian masuk ke dalam alam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalla sawfa ta'lamun. Niscaya kalian akan mengetahui tentang alam kubur itu. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kemudian kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Niscaya kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Jikalau seandainya mereka, kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya mereka mengetahui apa yang akan terjadi dengan pasti setelah kematian itu. La tarawunnal jahim. Mereka akan melihat yang namanya neraka jahim. Para ahli tafsir mengatakan bahwasannya ini surat yang berkaitan dengan orang-orang yang lalai terhadap akhirat, bermegah-megah terhadap dunia, sampai dia lalai terhadap akhirat, kemudian akhirnya ajal menjemput dia, dan akhirnya dia melihat apa yang akibat dari perbuatannya, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka jahim. Akibat apa? Akibat lalai dari akhirat. Dan jangan sampai seorang yang sudah menuntut ilmu atau mungkin ikhwah semuanya secara umum, kita kaum muslimin secara umum, jangan sampai hal ini terjadi pada kita. Jangan sampai kita terlalaikan oleh dunia, terlalaikan dari perkara akhirat. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, hal yang paling penting ketika seorang talibul ilm ada terus istiqamah dalam ilmu. Karena inilah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita untuk masuk ke dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita jalan yang mudah untuk menuju jannah, maka apakah kita ingin berjalan melewati jalan yang terjal, melewati jalan yang jauh? Tentunya tidak. Kita ingin melewati jalan yang mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena istiqomahlah dalam menuntut ilmu. Istiqomah dalam menuntut ilmu, janganlah kita terlalai dari ilmu, dari perkara akhirat, janganlah kita tertipu dari perkara dunia. Janganlah kita tertipu oleh perkara dunia. Wallahu ta'ala, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan singkat sore ini. Insyaallah hal-hal yang lainnya kalian akan mendapatkan dari asatidzah di sini. Alhamdulillah di sini, masya Allah. Mungkin selalu anak katakan di sini, kalian bersyukurlah. Di sini banyak al-asatidzah al-afadil yang bisa mengajarkan kepada kalian ilmu yang bermacam-macam, cabang-cabang ilmu yang bermanfaat bagi antum semua. Maka syukurilah hal tersebut dengan semangat talibul ilm. Karena di sana banyak ikhwah yang sedang merindukan untuk duduk di majelis ilmu. Apalagi di masa-masa Covid sekarang ini. Di antara mereka ada yang susah untuk duduk, di antara mereka ada yang dilarang untuk duduk karena suatu keadaan. Ketika kita bisa seperti ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat menuntut ilmu. Ketika ada jadwal, ketika ada kajian di sini, maka bersemangatlah untuk hadir. Khawatir kalau misalkan kita bergambang-gampangan meremehkan majelis ilmu di sini, khawatir akhirnya kita kedepannya terhijabi, terhalangi untuk duduk di majelis ilmu. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala, mungkin yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum.